Pendek kata ya Pak Glenn, yang kita lihat dalam setahun terakhir, terutama tahun ini sudah menunjukkan sebuah krisis kepercayaan. Di pertama, kondisi fiskal kita sangat memprihatinkan, sangat memprihatinkan, dan itu juga yang memicu rontoknya kepercayaan investor, baik domestik maupun global, dan membuat mereka lari dari rupiah, lari dari saham. Soal pemadaman listrik bergilir dan banyak mati lampu di mana-mana, itu gejala-gejala bahwa negara tidak berfungsi dengan baik, dan itu sangat besar dampak negatifnya. Angka GDP kita, angka PDB kita, masa iya sih 5% terus gitu ya bertahun-tahun. Bahkan Bloomberg pernah menerbitkan satu artikel di 2019 yang mengatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi kita sangat mencurigakan. Jadi patut diragukan apakah ekonomi kita sebesar yang diklaim oleh pemerintah. Tentunya sangat janggal, tentunya istimewa, ini bukan kondisi yang normal. Dari dulu saya udah mencoba meyakinkan pemerintah dan presiden bahkan, jangan begini caranya. Jelas investor di Patriot Bond, kalau tidak dipaksa, minimum dihimbau dengan keras. Itu bahasa halusnya Pak. Seolah ini undangan bagi pelaku untuk memutihkan dana yang gelap atau nggak jelas. Interpretasi Pak Tom terkait model ekonomi yang cocok buat Indonesia. Kira-kira seperti apa? Bagaimana orientasi pemerintah terhadap pasar? Apakah pasar itu kawan yang diajak untuk berkolaborasi, atau sebuah sumber daya yang mau dieksploitasi, atau mau ditempeleng-tempeleng? Talk is cheap. Ngomong mah gampang, tapi jangan percaya kata-kata orang. Lihat perilakunya, dan perilaku pemerintah sejauh ini. Kita kembali lagi di podcast Ngomongin Uang bersama saya Glenn Ardi. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Seorang mantan Menteri Perdagangan dan juga mantan Kepala BKPM. Pak Tom Lembong, makasih banyak udah bersedia hadir di podcast. Terima kasih Pak Glenn. Sudah lama pengen berkolaborasi dengan Ngomongin Uang. Wah. Jadi akhirnya kita sampai juga. Iya. Oke, Pak Tom Lembong, hari ini mungkin satu janji saya. Siap. Sebelum kita masuk ke podcast. Siap. Saya gak akan ada pertanyaan soal impor gula Pak. Karena saya yakin Pak Tom mungkin udah jenuh banget, udah lama banget menjawab pertanyaan yang berulang-ulang. Jadi hari ini thank you. Ada banyak banget isu nasional yang urgent, yang hangat dibicarakan. Dan saya penasaran banget tentang banyak pandangan Pak Tom Lembong. Siap. Kita mulai mungkin yang pertama dari isu yang berdampak ke banyak masyarakat umum. Yaitu bisa dibilang per podcast ini ya, sekitar 1 bulan terakhir terjadi pemadaman bergilir yang cukup masif. Listrik ya? Ya, pemadaman listrik yang cukup masif di seluruh Indonesia. Gak hanya Pulau Jawa, di banyak daerah lain. Dan bisa dibilang akar masalahnya adalah PLN ternyata defisit batubara. Sebesar 20 juta ton. Nah, sejauh yang saya tahu, kita ini merupakan eksportir batu bara salah satu yang terbesar di dunia. Atau bahkan mungkin yang terbesar di dunia. Yang terbesar di dunia. Sekarang pertanyaan saya simpel. Bagaimana mungkin eksportir batu bara terbesar di dunia, tapi bisa kekurangan pasokan untuk dalam negerinya sendiri sampai mengorbankan masyarakat umum. Terjadi pemadaman bergilir dan ini sudah hampir 1 bulan. Gitu. Apakah ada konflik kepentingan? Apakah mungkin ada pihak-pihak tertentu yang merasa menjual keluar itu jauh lebih profitable daripada ke dalam negeri? Mungkin itu dulu Pak. Betul. Silakan. Terima kasih Pak Glenn. Jadi ini memang salah satu perkembangan yang paling memprihatinkan. Ya. Listrik itu tentunya satu kebutuhan yang sangat mendasar. Ya, dan juga sebuah tolak ukur seberapa jauh sebuah negara itu berfungsi dengan baik. Ya. Jadi sebagai contoh ya, beberapa tahun lalu itu Afrika Selatan. Ya, mereka punya PLN namanya Eskom dan juga mulai mengalami kesulitan serupa. Ya. Lucunya Afrika Selatan juga salah satu produsen batubara besar di dunia ya. Mereka sangat kaya cadangan batubara. Tapi lucunya mereka punya PLN juga sama. Ironis ya. Ironis. Dan di sana jelas Eskom itu korban korupsi besar-besaran. Ya, sampai pemerintah Afrika Selatan harus suntik modal dalam jumlah besar sampai rating negara diturunkan oleh pemeringkat seperti S&P dan Moody's ya, dan sebagainya. Di kita masalah itu dimulai dari kira-kira 7-8 tahun lalu ya. Dengan diberlakukannya namanya
DMO atau Domestic Market Obligation. Ya. Dan saya ingat waktu Menteri BUMN dan Dirut PLN saat itu mengusulkan pemberlakuan kebijakan tersebut, saya sangat yakin bahwa itu akan membuat banyak masalah. Ya. Dan mungkin bisa diringkas dengan istilah distorsi pasar. Distorsi pasar. Ya. Jadi apa itu DMO, Domestic Market Obligation? Ya, adalah sebuah kewajiban di mana semua perusahaan batubara harus menjual suatu porsi tertentu, biasanya 25%, kepada PLN dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Dan biasanya harga itu sangat rendah, jauh di bawah harga pasar. Ya. Nah, itu menyebabkan tadi itu distorsi pasar yang luar biasa. Ya, jadi 1/4 dari produksi batubara kita yang cukup besar, ya, ya itu dipaksa untuk dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar. Ya. Dan di semua skenario seperti itu, ya mau sektor apa ya, mau obat-obatan, mau minyak goreng, ya kan? Itu paling kentara. Ya. Betul. Apa saja kalau dipaksa untuk dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar, itu pasti akan bermasalah. Ya. Pasti langka jadinya. Pasti barangnya akan menjadi langka, pasti akan banyak penyelundupan. Ya. Dan dari dulu saya udah mencoba meyakinkan pemerintah dan presiden bahkan, jangan begini caranya. Ya, jangan begini caranya. Kalau memang PLN sulit untuk bisa membayar harga pasar, ya kita misalnya ya berlakukan pajak ekspor, ya sama seperti pajak ekspor di ekspor minyak kelapa sawit, ya, dan itu masuk ke dalam sebuah badan layanan umum, ya, yang kemudian bisa mengkompensasi PLN, ya, atas subsidi listrik, ya, subsidi listrik atau ketidakmampuan PLN secara finansial, ya, untuk membayar harga pasar. Gitu, ya. Jadi itu contoh pendekatan yang tidak begitu distortif kepada pasar, ya. Ya. Oke, menarik ya. Jadi sebetulnya mungkin bisa dibilang semakin pemerintah memberikan intervensi yang berlebihan terhadap sebuah keseimbangan pasar, betul malah sekali. semakin merusak dari sistem fungsi ekonomi pasar. itu sendiri. Betul. Jadi pemerintah boleh-boleh saja intervensi pasar, ya. Cuman jangan dengan cara yang menyebabkan distorsi pasar, ya, di mana fungsi pasar sangat-sangat terganggu, ya, atau intervensi pemerintah terlalu ekstrim berlawanan dengan arus alamiah, ya, dengan berfungsinya pasar secara natural, ya. Kalau terlalu dibendung atau terlalu dipaksa atau terlalu ini, pasti tidak akan bisa berkelanjutannya, pasti tidak akan sustainable. Apakah mungkin hal ini juga dipicu oleh pelemahan rupiah terhadap US dollar yang mana belakangan terjadi begitu masif sehingga ada konflik kepentingan untuk menjual keluar karena lebih profitable dibandingkan menjual ke PLN dalam negeri? Apakah ada indikasi ke situ gitu? Karena memang ini kasus spesial juga ya. Betul. Di tahun ini. Memang ini sudah menjadi istilahnya lingkaran setan, Pak Glenn. Ya. Turunnya rupiah tentunya membuat harga batubara dalam rupiah semakin mahal, ya, karena batubara adalah sebuah komoditas yang diperdagangkan secara global dan biasanya harganya dipatok dalam US dollar. Jadi otomatis rupiah melemah, harga batubara dalam rupiah akan naik, ya. Hanya karena konversi dari dolar ke rupiah saja gitu, ya, akibat kurs, ya. Nah, cuman begini, begitu dampak negatif itu kena ke PLN dan pemerintah tidak punya ruang fiskal untuk membantu PLN, yang akhirnya terjadi pemadaman listrik secara bergilir, ya kan, banyak masalah. Nah itu begitu masalah itu muncul, sentimen investor makin negatif, makin jual rupiah. Beneran lingkaran setan, ya. Lingkaran setan. Jadi itu pentingnya kebijakan ekonomi harus rasional dari awal, ya, dan harus rasional dari semua segi, ya, karena begitu mulai aneh-aneh,
di satu dimensi, satu aspek, ya kan. Misalnya anggaran, ya kan, itu pasti akan domino kemana-mana dan akan punya efek ganda, punya efek berganda gitu ya. Jadi balik lagi akan menjadi lingkaran setan, dan itu persis istilah yang dipakai oleh media internasional. Mereka bilang kebijakan pemerintah yang semerawut menyebabkan doom loop, ya, doom loop, lingkaran setan, ya, benar-benar lingkaran setan, ya kan, lingkaran fatal gitu ya. Ya, Pak Tom, mungkin saya pengen tarik sedikit ya ke satu aspek juga yang jadi concern banyak orang, yaitu pelemahan rupiah. Ya, kita ngelihat kalau pelemahan rupiah dari tahun ke tahun memang wajar. Itu menjadi sebuah tren jangka panjang. Betul. Tapi khusus tahun 2026 ini, saya rasa ada beberapa kejanggalan. Yang pertama, turunnya itu terlalu masif, terlalu besar. Kalau kita lihat 1 tahun terakhir, itu masih di angka 16.500. Sekarang kita udah di titik 18.000. Berarti pelemahan sekitar 9%. Hanya dalam waktu 1 tahun. Dan itu sangat janggal. Dan yang lebih janggal lagi adalah ternyata rupiah tidak hanya melemah terhadap US dollar, tapi juga melemah ke mata uang negara-negara lain, negara tetangga-tetangga kita. Singapura dollar, ringgit dan lain-lain gitu. Dan di sisi yang lain, mata uang negara-negara tetangga sebetulnya nggak terjadi fluktuatif yang berlebihan terhadap US dollar sendiri. Jadi seolah-olah cuma rupiah saja yang melemah dibandingkan mata uang negara-negara sahabat sekitar kita. Nah, komentarnya dong Pak Tom, ini setelah Bapak ngelihat dari Menteri Perdagangan, Kepala BKPM, ngelihat fenomena ini janggal gak sih Pak? Tentunya sangat janggal, ya, tentunya istimewa. Ya, ini bukan kondisi yang normal. Ya. Dan kurs rupiah terhadap dolar ini dampaknya kemana-mana. Ya. Tadi kita sudah singgung bahwa batubara itu juga diperdagangkan secara global dan harganya selalu dicatat atau diberikan kepada nasabah dalam bentuk dolar. Ya. Demikian juga BBM, minyak mentah selalu harganya dipatok atau dicatatkan. Ya. Dalam invoice, dalam orderan, ya kan, dalam bentuk dolar. Ya. Bahkan misalnya komoditas pangan seperti kedelai, terigu, ya tentunya juga diperdagangkan dalam dolar. Ya, dan saya sudah melihat banyak laporan pengrajin tempe, pengrajin tahu harus gulung tikar, tutup usaha karena bahan bakunya yaitu kacang kedelai, ya nilainya yang tentunya kita import, ya, karena cuaca dan kondisi lahan kita tidak cocok untuk tanam kedelai dalam jumlah yang besar, ya, yang masif. Jadi kita import dari negara yang memang kuat di sektor kedelai, ya. Tapi kan seperti halnya semua perdagangan internasional pasti jual belinya pakai dolar. Ya, jadi begitu rupiah melemah, kacang kedelai pun untuk pengrajin tempe, pengrajin tahu juga naik drastis kan harganya. Kalau diterjemahkan ke rupiah yang melemah gitu ya. Memang dampak kurs ini kemana-mana, ya, sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke semua kalangan masyarakat dan semua sektor, ya. Pendek kata ya Pak Glenn, yang kita lihat dalam setahun terakhir, terutama tahun ini 2006, ini sudah menunjukkan sebuah krisis kepercayaan terhadap mata uang kita, terhadap kebijakan ekonomi kita, ya, terhadap kepastian hukum, ya, terhadap tata kelola, baik anggaran maupun sistem energi, ya, dan apa ya, misalnya tadi yang Pak Glenn singgung soal pemadaman listrik bergilir, ya, dan banyak mati lampu di mana-mana, itu gejala-gejala bahwa negara tidak berfungsi dengan baik, ya, dan itu sangat besar dampak negatifnya kepada sentimen investor dan kepercayaan investor, ya. Jadi jangan heran kalau news flow, ya, kabar-kabar dari Indonesia di media internasional, sekarang banyak mati listrik di Indonesia, ya. Sekarang
rupiah lagi anjlok dan sebagainya gitu ya. Itu memicu tema yang dikenal sell Indonesia ya. Jadi wah ini kayaknya kok ribet sekali ya. Kayaknya kok prospeknya buruk sekali gitu ya. Ini bukan sebuah negara yang dikelola tata kelolanya rapi ya. Operasionalnya lancar dan efisiennya. Jadi memang itu memicu modal keluar ya, pemodal semuanya kabur, dan tentunya saat mereka kabur mereka melempar rupiah ya kan, melempar saham, melempar obligasi dan mengkonversinya ke dolar, dan dolar itu ditarik keluar gitu ya. Jadi mungkin bisa dibilang bahwa pelemahan rupiah dan juga IHSG itu sebenarnya sebuah cerminan. Betul sekali. Itu sebuah akibat. Betul sekali. Daripada komponen-komponen yang tadinya menjadi premis-premis investasi bagi stakeholder global dan lain-lain. Ternyata ketika semua premis itu runtuh, gak ada alasan mereka untuk hold aset-aset seperti ini. Dan akhirnya itu jadi trickle down effect kemana-mana. Dan investor zaman sekarang punya banyak pilihan. Ya. Tidak ada yang wajib atau terpaksa invest di Indonesia. Mereka bisa invest di Malaysia, bisa invest di Thailand, bisa invest di Vietnam, bisa invest di Tiongkok, dan tentunya bisa invest di Amerika, pasar modal yang paling besar dan paling liquid di dunia ya. Iya. Kalau selama kita nggak punya daya tawar itu ya kita benar-benar agak sulit untuk kita hold mereka ya. Investasi itu sebuah persaingan regional ya, dengan negara tetangga dan juga global dengan destinasi investasi lainnya seperti Amerika, Eropa, Australia, atau bahkan Amerika Selatan ya, Amerika Latin, negara-negara Amerika Latin, atau misalnya negara-negara Eropa Timur ya, banyak juga yang punya profil mirip-mirip Indonesia, negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya, dengan sumber daya alam atau sumber daya manusia yang luar biasa ya. Pak Tom, ini ada satu tema yang menurut saya cukup spesial. Baru belakangan ini Pak Presiden sendiri ketika rapat dengan DPR menyatakan satu kebijakan yang mungkin cukup mengejutkan bagi banyak orang. Yaitu kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis nasional. Nah, saya penasaran bagaimana Pak Tom menerjemahkan kebijakan ini. Dan ya kalau di publik banyak interpretasi ngelihat bahwa oke, ini sebenarnya kabar buruk atau kabar baik bagi dunia ekspor Indonesia gitu. Bagaimana Pak Tom menerjemahkan kebijakan ini? Jadi dua hal Pak Glenn. Pertama, ini masuk lagi kategori kebijakan yang dampaknya sangat distortif kepada pasar, ya, menyebabkan distorsi pasar yang luar biasa. Ya, pasar yang tadinya berfungsi dengan baik, ya, pembeli dan penjual bisa bertransaksi atau berdagang langsung tanpa banyak kendala, tanpa banyak bottleneck gitu ya, tanpa penyempitan saluran perdagangan. Jadi ada layer baru nih gitu ya. Tiba-tiba ada layer baru ya, dan semua arus perdagangan, batubara, sawit, logam industri ya, seperti nikel, tembaga dan sebagainya, dipaksa lewat satu pintu ya. Ini adalah komoditas-komoditas yang arus perdagangannya sangat besar ya, puluhan miliar dolar, ribuan triliun rupiah ya, dan mereka sudah punya boleh dibilang saluran masing-masing ya, sudah ada pasar, sudah ada kelembagaan, sudah ada ekosistem dan prosedur ya, lewat perusahaan perdagangan besar ya, ada perusahaan pedagang besar komunitas seperti Cargill atau Olam, ada perusahaan komunitas atau perdagangan komunitas besar seperti Glencore, Trafigura, Vitol dan sebagainya ya. Dan mereka datang bukan hanya jadi perantara, mereka juga datang dengan modal ya, pendanaan yang dikenal sebagai export finance ya, dan sebagainya. Mereka juga datang dengan asuransi ya, dengan hubungan kerja yang sudah lama dengan pemilik kapal untuk ngangkut entah itu sawit ya kan, minyak sawit atau turunannya, entah itu batu bara ya, itu sudah ada ekosistem dan sudah ada tata kelola yang sudah puluhan tahun. Jadi sebelumnya udah rapi ya? Sudah rapi ya. Cukup banyak birokrasi, cukup banyak ribet juga ya, untuk
memenuhi semua syarat-syarat administratif untuk ekspor, tapi sudah berfungsi dengan lumayan oke. Sekarang tiba-tiba semuanya disuruh satu pintu. Ya. Perusahaan yang punya spesialisasi di pangan atau energi atau logam dan lain-lain, itu aja butuh puluhan tahun untuk dibangun, ya kan? Nah ini dan antara sumber daya, ya, entitas yang mau mengambil alih keseluruhan volume perdagangan batubara, sawit, logam industri, mau dibangun dalam hanya berapa bulan, ya kan? Ya, dan ini kenapa istilahnya distorsi pasar, ya? Karena ini membuat pasar menjadi sulit berfungsi dengan baik. Itu satu. Nah, kedua begini, ini adalah sebuah langkah dalam perjalanan kebijakan yang sudah sejak Omnibus Law, ya, diratifikasi di tengah-tengah pandemi, ya, dan yang menjadi filsafat baru sejak Omnibus Law adalah sentralisasi, ya. Jadi membatalkan desentralisasi yang merupakan salah satu pilar reformasi pasca krisis tahun 1998, ya. Semua ekonom, banyak pakar ilmu sosial dan politik mengerti bahwa di rejim Presiden Soeharto, ya, terlalu banyak kekuasaan desentralisasi di Jakarta, ya. Dan negara sebesar ini tidak bisa dikendali dari hanya satu tempat seperti Jakarta, ya. Harus diberikan kepercayaan, harus diberikan kewenangan untuk mengatur sesuai kondisi daerah masing-masing, ya. Demikian juga dengan sektor-sektor, ya. Sektor pertanian seperti kelapa sawit itu beda sekali dengan sektor pertambangan logam, ya. Dan yang paling tahu apa yang optimal di masing-masing sektor adalah pelaku, ya, bukan birokrat atau bahkan teknokrat, ya, apalagi politician, ya. Jadi kebijakan yang ramah bagi pasar, ramah bagi masyarakat, ramah bagi nasabah ekspor, ya, pelaku ekonomi itu sendiri adalah pelaku ekonomi itu sendiri, ya, yang harus dijamin oleh regulator dan pembuat kebijakan adalah transparansi, ya, konsistensi, rasionalitas, ya, memastikan bahwa paradigma dan kerangka kebijakan itu konsisten dan logis, ya, masuk akal. Dan tidak berubah-berubah tentunya. Dan konsisten termasuk tidak berubah-berubah terus gitu, ya. Jadi ada logika yang jelas. Mungkin mengambil contoh dari negara lain di mana kebijakan yang serupa sudah diterapkan dengan hasil yang baik, ya, dan dicoba di kita dengan misalnya sebuah masa transisi yang juga masuk akal, ya, bukannya berlaku hari ini juga, ya kan? Belum ada persiapan, ya kan? Gimana mau berlaku shock semua gitu kan? Jadi itu contoh-contoh di mana kebijakan sebenarnya bisa lebih rasional daripada yang kita lihat sejauh ini, ya, termasuk sentralisasi. Itu bukan suatu arah perkembangan yang positif, ya. Oke, baik. Pak Tom, belakangan ini juga banyak sekali ramai diperbincangkan terkait dengan dua obligasi yang diterbitkan Danantara, yaitu Merah Putih Bond dan Patriot Bond. Iya. Nah, yang menarik sebetulnya bukan dari produknya itu sendiri, produk investasinya itu sendiri, tapi justru dari kebijakan yang melekat terhadap dua obligasi ini. Yaitu mereka investor pembeli dari dua obligasi ini, satu mendapatkan perlindungan hukum, baik secara pidana, perdata maupun mungkin gugatan pajak. Dan mereka yang membeli obligasinya juga pembeliannya menjadi seolah-olah rahasia negara gitu. Jadi tidak ada transparansi. Dan tidak boleh pembelian ini menjadi alat bukti hukum terhadap tuntutan-tuntutan yang terjadi di kemudian hari. Nah, bagaimana sebetulnya investor global melihat sebuah manuver seperti ini? Apakah ini sebuah kebijakan yang mau merangkul sebuah likuiditas atau sebetulnya ini malah jadi hal yang presiden buruk bagi banyak stakeholder dan investor global gitu. Komentarnya Pak Tom terkait dengan penerbitan dua obligasi ini. Mungkin dua hal utama, ya, terkait Patriot Bond dan
obligasi merah putih. Ya. Yang sudah pasti Patriot Bond memberikan imbal hasil yang sangat rendah. Ya. Jadi bunga yang jauh di bawah bunga yang lazim bisa kita dapatkan di pasar. Dengan membelikan misalnya SBN atau SRBI. Ya. Nah, jelas investor di Patriot Bond kalau tidak dipaksa, ya minimum dihimbau dengan keras. Itu bahasa halusnya, Pak. Atau didesak untuk beli, ya kan? Nggak ada keuntungan ekonomi ya. Itu ada istilah dalam ilmu ekonomi namanya financial repression. Ya, jadi seperti di bidang sosial ada istilah represif. Ya. Hal serupa bisa terjadi di bidang keuangan. Ya, dan ini contohnya ya. Orang bukan dengan sukarela, tapi dengan represi, ya, dengan pemaksaan, akhirnya invest ke Patriot Bond. Ya. Tentunya kalau ditanya langsung kepada investor, oh enggak, kami nggak dipaksa kok, kami dengan sangat senang hati. Ya, tapi coba lihat ekspresi mukanya, ya, mereka dengan ekspresi muka Pak bilang, oh dengan senang hati kami beli obligasi ini, gitu kan. Kedua begini, di samping imbal hasil yang tidak begitu rendah atau tidak sesuai pasar gitu ya. Ini kan balik lagi maksa, ya. Jadi balik lagi kepada istilah distorsi pasar ya. Salah satu dimensi yang sangat merusak pasar itu adalah pembuat kebijakan ya yang maksa. Misalnya, maksa perusahaan batubara harus jual 1/4 untuk masuk ke PLN, dengan harga yang rendah. Itu kan maksa, ya kan? Terus warga tertentu harus beli obligasi dengan bunga yang rendah. Itu maksa. Ya. Pertanyaannya adalah, pemerintah mau bekerja sama dengan pasar atau mau memaksa pasar, mau melawan pasar, ya kan? Jadi bagaimana orientasi pemerintah terhadap pasar? Apakah pasar itu kawan yang diajak untuk berkolaborasi atau sebuah sumber daya yang mau dieksploitasi, ya, atau mau ditempeleng-tempeleng, ya kan? Diteriak-teriakin, ya jangan heran kalau reaksi pasar juga mencerminkan perlakuan pemerintah kepada pasar, gitu kan? Nah, terakhir soal jaminan tadi ya, tidak akan dikriminalisasi, tidak akan ditomlembongkan. Waduh, itu jadi ya kan? kata kerja tersendiri. Kalau saya ambil sudut pandang investor, ya, itu sebuah janji yang sangat aneh. Ya, harusnya janji itu otomatis. Ya, harusnya tidak ada pemerintah satupun di dunia yang terpaksa menyatakan itu secara langsung. Itu harusnya sudah jelas kalau kita tidak bersalah, kalau kita tidak melakukan kesalahan, tidak melanggar hukum, ya tidak melanggar prosedur, ya apa yang mau dipermasalahkan gitu kan. Jadi lucu bahwa kok kita sampai suatu titik di mana pemerintah harus secara eksplisit menjanjikan, ya kan, berarti kan kriminalisasi itu nyata, benar ada, ya bukan sesuatu yang merupakan imajinasi orang gitu ya. Jadi dan terakhir mungkin soal ini Pak Glenn, dengan begitu banyaknya kriminalisasi ya dari eksekutif PLN, Pertamina, kemudian juga perkaranya Pak Nadiem dan konsultannya ya, Mas Ibam dan sebagainya ya. Sekarang masih berlanjut dengan kriminalisasi investor seperti Paniko Wijaya dan Donald Wiharja ya, BRI Ventures, Ventura dari Bank BRI dan PT Telkom ya. Seberapa kredibel janji pemerintah tidak akan mentomlembongkan investor di masa depan, ya kan? Jadi ada pepatah talk is cheap, ngomong mah gampang, ya.
Tapi jangan percaya kata-kata orang, lihat perilakunya. Ya kan, dan perilaku pemerintah sejauh ini sangat cenderung ke kriminalisasi. Jadi kalau pemerintah mau percaya tidak akan dikriminalisasi, ya stop kriminalisasi yang sedang berjalan, ya kan. Nggak usah memberikan janji-janji yang muluk-muluk yang terus terang tidak konsisten dengan perilaku yang kita lihat beberapa tahun terakhir ini. Pak Tom, tapi ini mungkin saya mau sedikit tweak ya. Jadi hal yang menjadi interpretasi dari publik dari kebijakan itu adalah kok seolah-olah pemerintah secara terang-terangan ingin membuka diri terhadap sumber-sumber keuangan yang gak jelas. Sumber-sumber keuangan yang gelap, kalau Anda dalam tanda kutip punya dosa, entah sebagai pelaku kejahatan keuangan dari berbagai sumber, silahkan kalau mau masuk ini, Anda kami tidak akan permasalahkan kemudian hari. Semacam pemutihan gitu. Iya, seolah-olah secara terbuka pemerintah ingin meraup sumber-sumber keuangan seperti itu. Itu interpretasi publik ya saat ini yang lagi ramai ya. Komentar Pak Tom Lembong ngelihat itu gimana dengan sentimen ini. Mungkin ada beberapa negara kecil yang memang sedikit banyak memainkan peran seperti itu ya. Kalau misalnya kamu ada ini ya mungkin Cayman Island dan lain sebagainya. Tapi apakah Indonesia mau mengambil langkah seperti itu gitu? Gimana Pak? Saya kira kekhawatiran publik sangat bisa dimengerti ya, dan bukan tanpa dasar ya. Karena memang ini seperti amnesti ya, berbau-bau amnesti. Sebetulnya sih tidak, cuman secara persepsi orang akan merasakan seperti itu ya, seolah ini undangan bagi pelaku untuk memutihkan dana yang gelap atau nggak jelas, ya kan? Dan ini memang masalahnya dengan kebijakan yang tidak dikaji, ya tidak didebat, termasuk dengan pakar-pakar, ya tidak dibandingkan dengan pengalaman negara lain yang mungkin menerapkan kebijakan serupa, ya, atau justru dengan sengaja menghindar dari kebijakan serupa ya. Jadinya serba salah, ya kan? Di satu sisi represif, maksa, ya di lain sisi janji tidak akan maksa di hari yang akan datang, ya kan? Di lain sisi seperti apa? Main mata gitu, ya kan? It's like ini ada bonus nih kalau masuk ke sini, ada semacam pemutihan, kan? Jadi emang semerawut ya. Dan ini juga mungkin agak menunjukkan tanda-tanda pemerintah agak desperate ya, udah agak kejepit terhadap kondisi fiskalnya ya. Udah kayak kehabisan uang, bingung mau cari uang, gimana lagi caranya ya kan? Ada banyak orang yang bilang ya dengan kriminalisasi kita nggak mau masukin uang, oke, kita janji tidak akan kriminalisasi. Sesimpel itu, sesederhana itu kan. Mohon maaf kalau kami nggak percaya. Terus ya jadi konyol kan. Atau misalnya gara-gara kebijakan kami beberapa tahun lalu menerapkan domestic market obligation, ya kan, sekarang pasar batubara amburadul sehingga PLN kekurangan batubara. Oke, kita maksa deh, ya kan, kita maksa lagi atau kita main mata lagi atau gimana? Ya semua masalah ini kan tidak akan terjadi kalau kebijakan tidak semerawut dari awal. Pak Tom, ini saya mungkin mau beralih ke satu sisi lain ya. Belakangan dari revisi UU P2SK, ada banyak sekali sebenarnya yang mau saya tanyakan. Tapi mungkin yang pertama adalah DPR sekarang memiliki kewenangan lebih. Yaitu mereka bisa mengevaluasi dan juga bisa memberikan rekomendasi terhadap beberapa lembaga negara. Salah satunya Bank Indonesia, OJK, dan juga LPS. Interpretasi masyarakat tentu aneh. Kok bisa DPR dengan syarat kepentingan politik memberikan rekomendasi kepada BI yang secara moneter harusnya secara teori dia independen, memberikan kebijakan ekonomi sesuai dengan kaidah-kaidah akademis, ngelihat ekonomi apa adanya. Tidak dipolitisir. Jadi seolah-olah sekarang
DPR dengan berbagai macam kepentingan, parpol dan lain sebagainya, bisa mendesak kepentingan moneter dari sebuah negara. Ini menjadi sesuatu yang ya menurut saya cukup fatal secara fundamental ya. Tapi saya pengen dengar dari Pak Tom gimana? Pak Glenn, ada satu kisah lucu dan menarik ya, tapi saya tidak tahu apakah ini real atau dongeng ya. Dan kisahnya itu mengenai Bill Gates dan Warren Buffett, ya, dua investor terkemuka, tentunya dua orang yang sangat sukses dalam karirnya masing-masing ya. Warren Buffett di bidang keuangan, investasi, Bill Gates di bidang teknologi. Katanya di satu acara bersama, ya, dinner kecil dengan beberapa orang ya, ada yang melontarkan pertanyaan, apa kunci utama keberhasilan? What is the secret to success? Konon katanya Bill Gates dan Warren Buffett secara serentak bilang fokus. Fokus adalah kunci keberhasilannya. Nah, struktur pemerintahan yang dibagi menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, itu sudah dirancang dari kira-kira 250 tahun yang lalu. Ya. Mulai dengan revolusi demokrasi di Amerika, di Perancis dan sebagainya ya. Akhirnya mereka bikin struktur pemerintahan seperti ini. Tujuannya apa? Pertama adalah kekuasaan tidak di satu tangan saja, ya, tapi dibagi antara 3, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan mereka saling mengimbangi, ya kan? Jadi ada semacam keseimbangan kekuasaan, tidak ada sentralisasi kekuasaan. Ya. Kedua juga secara manajemen, masing-masing cabang itu bisa fokus, ya. Jadi untuk merancang sebuah undang-undang yang bagus banget, ya, dengan bahasa yang jelas, ya, dengan visi yang luas dan ke depan, ya, itu pekerjaan berat tersendiri, ya, membutuhkan sebuah keahlian yang dalam, khusus hal legislatif, ya, bagaimana merancang, bagaimana membuat aturannya bisa menyesuaikan dengan perkembangan di tahun-tahun yang akan datang, karena undang-undang itu di masing-masing sektor mungkin cuma sekali setiap 12 tahun, setiap 15 tahunnya, supaya ada kestabilan juga kan. Ya. Nah, eksekutif itu beda banget dengan legislatif. Ya, dia tidak berpikir dalam kurun waktu 12 tahun, 14 tahun, ya kan, seperti seyogyanya dilakukan oleh legislator ya, yang merancang sebuah undang-undang yang harus jadi acuan jangka panjang ya. Dia harus cekatan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, ya kan, menanggapi misalnya bencana alam, menanggapi gejolak pasar global, menanggapi isu-isu paling hangat, segala macam perkembangan di masyarakat dan sebagainya ya. Yudikatif beda lagi, ya. Yudikatif itu sistem peradilan, ya, hakim-hakim itu harus sangat berorientasi pada prinsip-prinsip dasar, ya kan, kepada keadilan, ya, kepada logika daripada peraturan, ya, apakah sebuah peraturan dilanggar atau tidak, ya kan, mensidangkan tuduhan yang dilontarkan kepada pelaku misalnya gitu ya, atau menengahi antara pihak-pihak yang punya sengketa. Ya. Nah, ini seharusnya masing-masing bisa fokus ke bidangnya masing-masing sambil saling mengimbangi. Ya kan, kalau misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mempersulit rakyat, bisa dituntut ke yudikatif, ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, ya kan, bahwa ini tidak sesuai undang-undang, tidak sesuai konstitusi. Ya. Kalau legislator misalnya menyalahgunakan wewenang, bisa dituntut juga ke yudikatif, ke pengadilan, ya kan. Dan sebaliknya, satu fungsi cabang legislatif adalah mengawasi cabang eksekutif. Ya, makanya ada komisi-komisi di parlemen, di DPR yang mengawasi masing-masing sektor dan masing-masing kementerian lembaga. Ya. Yeah. Nah, memang sejak 7 tahun terakhir, ya, ini semakin campur aduk. Jadi ya, tidak fokus. Legislatif masuk ke eksekutif, ya kan? Eksekutif masuk ke yudikatif atau cawe-cawe ke yudikatif. Yudikatif terpaksa sangat aktif, ya, misalnya di MK,
membatalkan peraturan-peraturan yang memang tidak masuk akal, ya, termasuk undang-undang, ya kan, yang tidak sesuai konstitusi atau tidak sesuai dasar-dasar undang-undang sebelumnya, ya, atau ideologi negara, ya, seperti Pancasila dan sebagainya, ya. Jadi memang kelembagaan kita amburadul, semrawut mana? Semrawut, bukan hanya legislatif masuk ke eksekutif, eksekutif cawe-cawe di yudikatif, yudikatif juga terpaksa membatalkan karya output daripada legislatif, tapi aparat juga masuk, ya kan, polisi makin masuk ke eksekutif, masuk ke yudikatif, masuk ke legislatif, tentara ya juga masuk ke tiga-tiganya, ya, dan akhirnya juga DPR makin masuk ke lembaga tinggi negara seperti BI, BI, BPK, atau sebaliknya lembaga tinggi negara dilarang untuk masuk ke lembaga seperti Danantara. Ya, jadi ini udah sangat-sangat tidak lazim kalau dibandingkan dengan apa yang menjadi standar normal atau apalagi standar baik, ya, di mancanegara. Ya. Wah, ini memang saya jadi ngelihat ya bahwa ternyata dulu Montesquieu ngelihat trias politika visioner banget. Dan begitu rantai itu diputus semuanya, benar-benar reaksi pasar sampai finansial seperti ini. Betul. Mungkin saya mau tanya sedikit terkait dengan tadi Bapak singgung soal Danantara. Mungkin bisa dibilang sepanjang sejarah bangsa ini belum pernah ada konsentrasi kekuatan finansial sebesar ini. Pemusatan kekuatan finansial langsung bertumbuh pada satu entitas senama Danantara. Mungkin publik banyak yang terpecah pemikirannya, ada yang berkomentar, wah bagus dong berarti nanti kita jadi seperti punya Temasek seperti Singapura yang SWF kelas dunia yang bisa memberikan dampak luar biasa bagi kesehatan keuangan nasional. Tapi di sisi lain juga ada yang amit-amit ya, seolah-olah bisa menjadi kasusnya 1MDB Malaysia yang menjadi besar. Sebuah skandal keuangan terbesar di negeri jiran gitu. Bagaimana Pak Tom Lembong melihat entitas baru ini yang lahir dalam beberapa tahun terakhir menjadi sebuah gebrakan yang luar biasa di dunia sektor keuangan nasional kita gitu. Pemusatan keuangan yang begitu luar biasa Pak. Jadi Danantara ini kan masuk ke kategori namanya Sovereign Wealth Fund, ya, SWF. Nah ini secara garis besar kita bisa bagi menjadi dua kategori lagi. Ya. Satu itu mungkin persis yang Pak Glenn bilang tadi, ya. Contohnya Temasek. Temasek itu induk bagi berbagai BUMN Singapura seperti telekomunikasi, Singtel, Singapore Airlines, Bank, DBS Bank dan sebagainya, ya. Dia induknya perusahaan-perusahaan BUMN Singapura yang sudah IPO dan sudah sangat profesional gitu, ya. Nah, ada entitas lain di Singapura namanya GIC atau Government of Singapore Investment Corporation. Ya, dia mengelola surplus, surplus modal yang berakumulasi karena struktur perekonomian Singapura sebagai sebuah sentra keuangan, ya, dan juga punya struktur berorientasi ekspor yang luar biasa. Ya, ekspor bukan hanya barang seperti barang-barang atau produk farmasi, ya, atau produk elektronik, ya, jasa juga, tapi jasa. Ya, jadi ekspor jasa Singapura luar biasa. Scalable banget. Misalnya kita tahu jutaan warga kita berobat ke Singapura ya setiap tahun, dan itu semacam ekspor jasa. Ya, kan? Betul. Orang lain membeli jasa dari Singapura. Nah itu mengakibatkan arus modal yang sangat deras terus masuk ke Singapura, ya, melampaui apa yang dibutuhkan oleh ekonomi Singapura sendiri yang warganya sekitar 6 juta warga, ya. Nah sisanya disisihkan, ya, jadi di luar keperluan modal domestik itu sudah dimasukkan ke semacam celengan, ya. Nah itu namanya GIC, ya.
jadi boleh dibilang lembaga pengelola surplus ya, dalam hal Singapura itu surplus arus modal ya. Dalam hal negara Timur Tengah penghasil migas seperti Saudi Arabia atau Uni Arab Emirat atau bahkan di Eropa ada Norwegia ya, itu mengelola surplus dari hasil migas ya, yang menghasilkan pendapatan modal jauh melampaui kebutuhan domestik ya. Jadi itu ditabung dulu, dimasukin ke dalam sovereign wealth fund ya. Nah, Indonesia bukan sebuah negara surplus. Ya, itu yang pertama ya. Pertama, secara struktural kita tidak pernah punya struktural ekonomi yang secara terus-menerus akan menghasilkan surplus perdagangan. Ya, memang hampir 2 tahun terakhir kita surplus terus. Ya. Tapi itu bukan karena struktural, itu karena siklus ekonomi. Ya. Jadi daya beli dalam negeri sangat lemah. Jadi orang tidak punya daya beli untuk banyak import. Ya, akhirnya impor kita kecil, akhirnya kita surplus. Ya. Bukan karena kita eksportir yang hebat. Ya. Seperti misalnya Thailand, ya, itu eksportir yang hebat juga. Singapura tadi kita singgung, eksportir jasa yang luar biasa. Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa perbankan dan sebagainya. Thailand secara struktural eksportir luar biasa di elektronik, otomotif dan pertanian seperti beras ya, dia salah satu eksportir beras terbesar di dunia. Indonesia bukan negara surplus ya. Jadi udah pasti kita tidak secara natural ya membutuhkan lembaga seperti GIC ya. Nah, memang Danantara lebih diibaratkan Temasek. Ya, sebagai induk BUMN. Masalahnya di dunia contoh-contoh Temasek yang sukses itu sedikit sekali. Boleh dibilang mungkin hanya 2, mungkin 3 ya. Temasek itu sendiri dan mungkin Abu Dhabi yang namanya Mubadala. Ya. Dan mungkin ketiga Khazanah di Malaysia ya. Minimum mereka nggak skandal, tapi prestasi mereka juga nggak luar biasa amat ya. Itu induknya Malaysian Airlines, induknya Telekom Malaysia, induknya Maybank dan CIMB, beberapa perbankan gitu ya. Tapi prestasinya juga nggak luar biasa amat gitu ya. Hanya Temasek doang dan hanya Mubadala doang. Jadi benchmarknya nggak banyak ya sebetulnya. Justru lebih banyak negara yang sektor BUMN-nya besar itu dampak dari sektor BUMN itu negatif bagi perekonomian. Ya, termasuk misalnya Tiongkok. Ya, Tiongkok itu punya sektor BUMN yang sangat besar. Oh iya. Ya, sangat-sangat besar. Dan itu juga politis. Ya, tapi berbagai ekonomi sudah mendalami. Andai kata sektor BUMN itu tidak ada atau diperkecil, pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan lebih tinggi lagi. Ya, jadi sebenarnya sektor BUMN di mana-mana bisa diukur secara data, secara angka, cenderung menurunkan efisiensi sebuah perekonomian. Nah Pak, mungkin kalau tadi setelah Danantara, saya sebenarnya penasaran sama pandangan Pak Tom. Dari tadi kan Pak Tom ngelihat distorsi pasar gitu. Tapi di sisi lain, secara ekonomi, Indonesia itu banyak sekali pertentangan dari 2 ideologi ekonomi yang saya lihat. Yang pertama itu adalah ideologi globalisasi. Yang satunya lagi lawannya adalah nasionalis. Di mana pandangan global melihat bahwa ayo dong investor asing masuk ke Indonesia, membuat lapangan pekerjaan, kita berkolaborasi dengan banyak entitas di luar negeri untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan publik dan lain-lain. Tapi di sisi lain ada juga pandangan nasionalis. Kita harus memproteksi kepentingan nasional, kita harus melakukan ya bisa dibilang memprioritaskan apapun untuk kepentingan nasional, publik dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa sembarangan investor asing masuk atau misalnya ini, karena ya banyak yang bilang oh investor asing cuma mau enaknya aja, begitu masuk ke Indonesia mereka mengeruk sumber daya alam, mungkin janji penyerapan tenaga kerja juga tidak berlaku karena banyak yang ambil sumber daya manusia dari negara masing-masing. Apa pandangan Pak Tom terkait dengan 2 ideologi ekonomi ini dan mana yang
menurut Pak Tom cocok sebetulnya untuk negara Indonesia? Jadi untuk kita lebih perjelas ya Pak Glenn, mungkin ada 2 pertanyaan di sini. Satu itu globalisme lawan nasionalisme. Yang kedua adalah sebuah ekonomi berorientasi pasar atau bahkan pasar bebas dibandingkan ekonomi yang berorientasi kepada kendali pemerintah atau kendali regulator. Nah, kita coba bicarakan masing-masing. Globalisasi dibandingkan dengan nasionalisme. Presiden Soekarno, deklarator dan salah satu pendiri Republik punya satu pernyataan yang sangat indah sekali. Dia pernah bilang nasionalisme tidak akan bisa berkembang kecuali dalam taman sari internasionalisme. Jadi mempertentangkan nasionalisme dengan internasionalisme itu sebenarnya sebuah ungkapan yang mungkin balik lagi distortif atau tidak logis. Tidak logis kalau kita benar-benar patriotis, kalau kita benar-benar nasionalis, kita mau memaksimalkan kesejahteraan bangsa dan daya saing kita pasti harus ikutan dalam ekonomi dunia. Kita harus ikutan dan dalam pergaulan antar negara, prinsipnya kira-kira sama seperti pergaulan antar warga. Saya suka pakai istilah prinsipnya pasti reciprocal. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan, dan kalau saya mau bahwa Pak Glenn beli barang saya, Pak Glenn juga pasti mau saya beli barang Pak Glenn. Nggak ada warga yang suka dimanfaatkan aja gitu misalnya saya bilang ke Pak Glenn tolong beli mobil dari saya misalnya pedagang mobil terus Pak Glenn boleh tapi Pak Tom juga tolong beli barang elektronik dari saya. Saya bilang, saya nggak pernah akan beli apapun dari Pak Glenn. Apakah Pak Glenn kemudian merasa mau beli mobil dari saya? Pikir lagi, pilih yang lain aja. Kayaknya nggak bersahabat banget gitu ya. Aneh banget, nggak fair banget saya disuruh beli barang dia, cuman dia nggak mau beli barang saya. Jadi dan memang faktanya sama halnya seperti dalam sebuah negara, tidak ada satu kota pun, provinsi pun, atau warga pun yang bisa berdiri sendiri. Kita semuanya saling ketergantungan. Di dunia nggak ada negara yang bisa berdiri sendiri. Kita semuanya saling membutuhkan. Negara lain mempunyai sesuatu yang kita butuh. Kita punya sesuatu yang negara lain butuh. Tadi kita udah kasih beberapa contoh. Kita tidak alamiah tidak natural untuk bangun sektor kedelai soybean yang besar. Negara lain udah jauh di depan seperti Brazil, Argentina, Amerika Serikat dan sebagainya. Jadi daripada kita sia-sia tanam sendiri lebih baik kita fokus ke hal yang kita benar-benar natural kita kuat seperti sawit misalnya. Tentunya harus dengan metode yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, sustainable jangan deforestasi, jangan jangan semrawut jangan ugal-ugalan. Tapi kita sudah menjadi produsen dan eksportir minyak kelapa sawit dan turunannya terbesar di dunia Jadi mendingan kita fokus di situ. Balik lagi tadi Bill Gates, Warren Buffett fokus Kemudian uang yang kita dapat kita pakai untuk beli kedelai daripada kita mencoba membangun sektor kedelai dari nol satu. Nah kedua, seberapa cocok Indonesia itu dengan sebuah ekonomi yang berorientasi pasar atau harusnya lebih kayak sistem komando perintah sini perintah sana balik lagi sentralisasi top down dikendali dari pusat sekali lagi sejarah maupun data fakta menunjukkan ekonomi-ekonomi yang didesentralisasi di mana wewenang, kepercayaan, sumber daya
dipercayakan kepada masing-masing pelaku pasar, kepada daerah-daerah, kepada pimpinan daerah, ya, itu selalu lebih jalan daripada yang desentralisasi, ya, yang sangat dipusatkan di satu tangan atau satu daerah. Ya. Teman kita Pak Gita Wirjawan itu sangat mendalami struktur tata kelola di Tiongkok misalnya, ya, dan Tiongkok dikenal sebagai negara otoriter, ya, hanya satu partai dari komunis, dan Beijing dipersepsikan mengendalikan semuanya. Realitanya sebetulnya pemerintah daerah, ya, seperti Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou, Shanghai, Chengdu, itu punya wewenang cukup besar. Ya. Dan mereka masing-masing menyesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing. Ya. Misalnya Chengdu melihat peluang mereka di pariwisata. Ya. Jadi mereka nggak mencoba menjadi sentranya pabrikan, atau misalnya sentranya perusahaan teknologi. Ya. Kebetulan perusahaan teknologi terkemuka Alibaba lahirnya di Hangzhou. Ya. Dan kemudian perusahaan lain seperti Huawei atau BYD lahirnya di Shenzhen. Ya. Jadi terbangun secara alamiah, ya, ekosistem teknologi di kota-kota seperti Shenzhen, Hangzhou. Nah itu oleh Beijing diberikan keleluasaan. Ya, diberikan sumber daya, diberikan wewenang, silakan masing-masing atur sesuai kondisi lokal masing-masing. Dan kemudian ada persaingan antar daerah juga, misalnya antara daerah-daerah yang mau bersaing soal pariwisata. Ya. Chengdu mungkin akan bersaing dengan Yunnan mungkin. Betul, Yunnan atau Hainan Island, tapi kan beda-beda. Mungkin Chengdu itu di pedalaman, Hainan itu pulau tropis. Jadi satu bisa fokus ke pariwisata pantai, ya, satu ke pariwisata pegunungan gitu ya. Jadi balik lagi ke Indonesia, yang mana yang cocok, ya. Kita terlalu besar, ya. Kita negara kepulauan, kita punya keberagaman etnis, sumber daya alam, sumber daya wisata, sumber daya segala macamnya. Justru banyak pertumbuhan ekonomi tinggi terjadi pasca 1998, ya, saat Presiden Habibie mendesentralisasi, ya, kekuasaan, memberikan kepercayaan kepada otonomi daerah, ya, dan juga membuka, ya, melepas tidak lagi dulu cuma ada 2 stasiun TV, TVRI dan RCTI. RCTI dimiliki oleh salah satu putranya Presiden Soeharto, ya, dan setelah Habibie membuka sektor itu menjadi 20 lebih stasiun TV. Ya, itu pertumbuhan. Dulu cuma ada 2 airline, ya, hanya 2 Garuda Merpati kalau nggak salah, ya. Betul. Itu pun satu grup, ya. Merpati anak usahanya Garuda dulu. Terus ternyata Sempati, punya Tommy Soeharto, anaknya Soeharto juga, ya kan. Dan sejak Habibie dibuka menjadi belasan airline, ya kan. Terus rute pesawat jadi banyak, pilihan konsumen jadi banyak, harga karcis turun karena persaingan yang luar biasa. Ya, itu contoh desentralisasi, ya, deregulasi, dan membuka ekonomi bagi banyak pelaku gitu, ya. Oke. Pak Tom, ini saya mungkin mau tanya, ya. Ada ungkapan belakangan ini. Menurut Pak Tom, apakah betul globalisasi ini sebetulnya sudah sampai di ujung umurnya? Karena bisa dibilang mungkin selama 50 tahun terakhir, ya, kita bisa melihat dunia ini semakin connected satu sama lain. Gak bisa semua memenuhi kebutuhannya sendiri, jarang banget lah. Ada satu negara yang bisa seperti itu, hampir gak ada. Semua barang-barang kita merupakan kolaborasi antar negara. Tapi selama 2-3 tahun terakhir, kita ngelihat negara-negara udah makin menutup diri. Saya lihat Amerika bikin kebijakan tarif yang begitu besar, bahkan sampai ke negara-negara sahabatnya. Ya, China juga, ya, sejak dulu, ya, dia nggak bisa masyarakatnya pakai Google dan lain sebagainya, menutup eksklusivitas sendiri gitu. Saya lihat Eropa juga udah mulai menutup diri terhadap imigran dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah selama mungkin 3 tahun terakhir dunia ini semakin proteksionis dibandingkan semakin globalis. Nah, apakah Pak Tom melihat memang ini udah fase akhir globalisasi, memang akan menemukan kesetimbangan baru, atau ini sebenarnya cuma sebuah fase politik sementara aja? Gitu. Gimana Pak Tom melihatnya? Yang membingungkan banyak orang, ya, Pak Glenn, adalah
seringkali jawabannya adalah dua-duanya. Ya. Jadi memang ini akhir dari sebuah era, sebuah fase globalisasi, dan awal sebuah fase yang baru. Ya. Tapi benar juga paradigma sekarang beda total. Ya. Lebih was-was, lebih curiga, dan lebih mau mengamankan diri. Ya. Tidak lagi terlalu terbuka seperti dulu ya. Terbuka atau saling percaya ya seperti dulu. Nah kalau itu sekedar siklus politik. Di persis yang tadi Pak Glenn bilang ya. Dan siklusnya udah mulai berbalik. Ya. Jadi dari yang ekstrim kanan, ya, yang otoriter, yang sentralistis, ya ini udah banyak yang mulai kalah pemilu. Ya. Mulai di Belanda, ya, kemudian beberapa bulan lalu Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban yang sangat otoriter, ya sudah berkuasa 16 tahun, akhirnya juga lengser, ya karena meskipun banyak mendistorsi lagi sistem pemilu segala macam, warga udah muak gitu ya. Muak dengan semua uang yang dia miliki, dengan semua kendali atas aparat yang dimiliki, tetap aja tidak bisa menyelamatkan dirinya ya. Dan hemat saya trennya udah mulai berbalik ya, dari otoriter, sentralistis kembali ke ramah pada pasar, ramah pada warga ya. Lebih ke desentralisasi dan kebijakan yang rasional dan waras ya, bukan yang bombastis dan pencitraan ya. Tapi harus diakui globalisasi itu sedang berubah bentuk. Ya. 30 tahun terakhir itu globalisasi didefinisikan gitu ya. Tolak ukurnya yang utama itu adalah perdagangan barang. Ya. Jarang, meskipun lumayan, kita juga kadang-kadang bicara mengenai perdagangan jasa. Ya. Maksudnya banyak politician tuh hanya fokus ke perdagangan barang. Ya. Padahal jasa itu gede banget. Ya, tadi kita sudah singgung Singapura adalah satu sentra untuk jasa kesehatan, jasa perbankan, keuangan, transportasi segala macam. Jasa transportasi, ya, dia hub untuk berbagai airline, ya, dia juga pelabuhan terbesar nomor 3 atau nomor 5 di dunia, salah satu top 5 lah, top 5, top 6 pelabuhan paling sibuk di dunia ya. Jadi itu semuanya jasa, jasa logistik, ya, seperti pelabuhan, kargo udara, transportasi, dan sebagainya. Nah, cuman yang sangat-sangat baru dalam 10 tahun terakhir adalah arus dan pertukaran digital. Ya. Jadi itu seolah-olah bisa dibilang kategori tersendiri di luar perdagangan barang dan perdagangan jasa. Ya. Memang secara teknis mungkin masuk dalam kategori perdagangan jasa. Ya, jadi misalnya kalau kita streaming, ya kita unggah atau nonton film dari Netflix, itu kan yang dikirim bukan barang, ya tapi akses data, bits and bytes, sebuah data stream melalui kabel fiber optik, kabel internet, ya melalui wifi atau gimana. Kalau kita unggah sebuah lagu dari Spotify atau Apple Music, itu juga yang dikirim bukan barang. Boleh dibilang Spotify dan Apple Music menyediakan sebuah jasa. Ya, tapi bentuk atau definisi perdagangan ini adalah perdagangan digital. Ya, dan perdagangan digital ini pertumbuhannya ratusan % per tahun. Scalable juga ya. Dan scalable kemana-mana ya. Infinitely, ya, karena yang dibutuhkan untuk data ujungnya adalah energi. Ya, sementara kita punya banyak energi di seluruh dunia ya, dalam berbagai bentuk. Sementara kalau barang, ya itu terbatas karena kalau kita terlalu banyak konsumsi barang, akhirnya sampah menumpuk, ya kan, sumber daya fisik, logam bisa habis juga. Bisa habis, ya kan. Memang kita lagi berusaha untuk banyak recycling, untuk daur ulang dan sebagainya, tapi perdagangan data itu boleh dibilang tidak terbatas ya, karena kita hanya butuh energi untuk data center, ya, untuk komputasi, untuk menyediakan
film atau medsos atau hiburan atau pendidikan secara online ya, dan itu yang meledak ya. Jadi kita jangan hanya lihat perdagangan barang yang masih terus bertumbuh ya secara global. Jangan juga hanya melihat layanan jasa tradisional, tapi terus terang tanda kutip ya, perdagangan digital ini luar biasa dan akan semakin meledak dengan era AI atau kecerdasan mesinnya. Seluruh dunia udah pakai ChatGPT, seluruh dunia pakai Google Gemini dan sebagainya, dan itu lintas perbatasan kan. Itu ya boleh dibilang kita impor jasa dari Google atau dari OpenAI ya. Tapi jasa itu kan membuat kita lebih produktif, membuat kita lebih punya ilmu, punya pengetahuan, ya, membuat kita lebih efektif untuk meningkatkan penghasilan dan sebagainya ya. Oke. Pak, mungkin saya mau sedikit geser ke satu isu lain ya, yaitu isu ketenaga kerjaan. Ini menjadi sebuah hal yang memang mungkin dekat ya sama masyarakat umum. Mungkin 5 tahun terakhir kita nggak pernah dengar ada lagi narasi kita gampang dapat kerja gitu. Satu, saya ngelihat tren bahwa ketersediaan pekerjaan formal itu menurun terus. Itu turun terus. Saya masih ingat dulu waktu saya baru lulus kuliah, itu lapangan kerja formal di mana-mana. Saya nggak takut kalau misalnya nggak keterima di sini, ada banyak banget. Perusahaan top nasional, multinasional, di pemerintahan ini semuanya terbuka, dan saya masih ingat nggak ada tuh teman-teman saya yang nganggur 2-3 tahun tuh nggak pernah ada cerita seperti itu. Sementara angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan makin lama makin naik. Jadi ini ada cross the line gitu, kayak lapangan kerja terus menurun formal, tapi angkatan kerja terus naik. Jadi mereka akhirnya terpaksa masuk ke ngojek atau informal, dagang. Iya, masuk ke informal. Nah sekarang kalau misalnya kita bicara soal model ekonomi, apa yang paling cocok untuk bisa menyerap begitu banyaknya tenaga kerja yang surplus ini? Bagaimana caranya Indonesia punya kelas menengah yang tangguh, yang kokoh gitu? Karena ini menjadi isu yang orang-orang bingung, apakah kita harus memang menciptakan lapangan kerja, sentralisasi, atau memang harus kita serahkan ke pasar biar mereka membuat keseimbangan baru. Bagaimana pandangan Pak Tom terkait ini? Saya jawab yang terakhir dulu ya, Pak Glenn. Apakah kita serahkan kepada pasar? Ya. Itu sekarang sudah terbukti, jawabannya adalah tidak. Ya, jadi memang bahkan di sebuah perekonomian yang berorientasi pasar, tetap butuh semacam leadership, tetap butuh visi, tetap butuh perencanaan, ya tetap butuh direction, action plan ya, di mana lazimnya dan seyogyanya memang pemerintah ya yang di depan, tapi bukannya perintah-perintah, bukan nyuruh-nyuruh, oh kamu ini, kamu itu, ya tapi menyediakan informasi mengenai peluang usaha, mengenai tren ke depannya bakal seperti apa, ya, dan menyediakan infrastruktur, bukan hanya infrastruktur keras, ya, hardware, tapi juga infrastruktur lunak, kelembagaan, program-program pendanaan dan sebagainya, gitu ya. Jadi memang pemerintah sejauhnya punya peran aktif membagi informasi mengenai kedepannya nih peluang usahanya bakal kayak apa, ya. Misalnya pariwisata atau misalnya industri perfilman, ya pertumbuhannya lagi tinggi banget. Atau misalnya ini, nah ini harus diceritakan ke semua warga supaya orang tahu peluang usahanya di mana, sektor mana yang lagi bagus, ya kan, lagi mereka banyak. Bisa ambil aksi yang nyata. Persis. Nah, masalah yang mulai dari 7, 8, 9 tahun lalu adalah pergeseran fokus kebijakan pemerintah dari sektor-sektor yang padat karya ke sektor-sektor yang padat modal. Ya, infrastruktur seperti jalan tol, ya kan, bandara, dan industri berat seperti smelter itu butuh banyak sekali modal, tapi itu jadi tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Ya, nah penghasilan daripada sektor-sektor ini juga cenderung tentunya baliknya ke pemodal, bukan ke pekerja. Ya.
Karena yang dibutuhkan untuk membangun sebuah smelter, sebuah kompleks petrokimia adalah modal, ya. Dan semuanya itu banyak otomatisasi, ya. Itu banyak permesinan, tidak terlalu banyak karyawan. Ya. Industri ringan seperti tekstil, alas kaki, sepatu itu padat karya. Ya. Modal yang dibutuhkan untuk bikin pabrik sepatu tuh nggak banyak. Oh gitu ya. Ya, modal yang dibutuhkan untuk bikin pabrik tekstil tuh nggak banyak. Tapi tenaga kerja terampil yang dibutuhkan itu banyak banget. Jadi menyerap ya? Itu menyerap. Atau misalnya industri mebel, ya itu padat karya. Meskipun sekarang banyak permesinan yang meringankan beban kerja bagi pekerja pabrik mebel atau tekstil ya, udah banyak mesin canggih, tetap butuh manusia. Ya. Dan yang paling padat karya itu istilahnya sektor jasa, Pak Glenn. Ya. Jadi kita udah singgung bagaimana Singapura menjadi salah satu negara paling kaya di dunia ya, menjadi sentra jasa, ya jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa logistik dan transportasi ya, dan itu semuanya lapangan kerja. Ya, Oke, orang bisa bilang airline juga padat modal, ya beli satu pesawat itu nggak murah, dan apalagi satu armada pesawat gitu ya, tapi tetap aja lowongan kerja banyak sekali. Pramugara, pilot, catering, ya kan, kru yang membersihkan pesawat setiap kali ganti penumpang, ya. Terus banyak sekali jasa-jasa pendukung, ya, yang menopang industri penerbangan, ya. Jasa kesehatan, ya butuh modal untuk bikin rumah sakit, apalagi beli mesin-mesin seperti mesin untuk X-ray atau MRI, ya, CT scan, tapi itu tetap banyak sekali perawat, dokter, administrator, ya kan, billing, asuransi, klaim, entah ke BPJS atau ke asuransi swasta, itu banyak lapangan kerjanya ya. Nah, kebijakan pemerintah sejak 7-8-9 tahun lalu nggak fokus ke sana. Ya, jadi lebih padat modal daripada padat karya. Betul. Nah terakhir begini kira-kira, formal dan informal, ya, itu adalah fungsi daripada semerawutnya birokrasi. Ya. Kalau membuat sebuah PT atau sebuah CV, ya, atau sebuah paguyuban bahkan, ya, atau bikin sebuah badan usaha, ya, itu bebannya banyak. Apakah administrasi, ya kan, izin usaha, perizinan, perpajakan yang rumit, ya. Itu bikin orang males, bikin usaha formal, ya, karena diganggu begitu banyak. PR-nya banyak. betul. Ya udah daripada gitu kita informal aja deh, ya kan. Kita bekerja sama, tapi nggak usah pakai badan usaha, nggak usah pakai badan hukum, kita saling bayar, pakai cash dan sebagainya ya, dan dibuat fleksibel ya, dan sejauh mungkin tidak kena beban regulasi terlalu besar gitu ya. Jadi memang sekali lagi ya, sejarah dan pengalaman puluhan tahun di berbagai negara menunjukkan ya, kalau kita mau sektor formal di mana ada lowongan kerja yang stabil, ya kita harus mengurangi birokrasi, beban administrasi, kesewenang-wenangan lembaga seperti kantor pajak atau bea cukai, ya, dan aparat dan lain-lainnya. Oke. Jadi mungkin bisa dibilang kita selama beberapa tahun terakhir fokus sekali sama mungkin ekonomi ekstraktif yang sangat padat modal. Betul sekali. Gitu. Tambang, smelter, monokultur sawit, ya kan, dan pabrik pengolahan turunannya, ya. Pada akhirnya terserap hanya ke pemilik modal, tapi tidak disbursement ke masyarakat, publik, penyerapan tenaga kerja nggak terlalu banyak. Sementara baik sistem regulasi, peraturan, ya, begitu ribetnya, begitu nggak jelas, abu-abu dan tidak konsisten. Sementara perpajakan juga, entah perpajakan atau pungutan-pungutan, bukan yang liar ya, yang pungutan resmi berubah-ubah terus. Tiba-tiba ada pajak hiburan yang baru, ya kan, atau
pajak atas kegiatan olahraga, atau tiba-tiba ada tagihan royalti atas lagu yang juga nggak jelas. Nah itu semuanya memicu baik pelaku usaha maupun pekerja pindah dari sektor formal ke sektor informal, ya, lari dari regulasi yang semerawut dan dari pungutan-pungutan baik pajak maupun non pajak yang semakin sewenang-wenang. Oke. Pak Tom, ini saya mungkin mau nyambung sama satu sisi terkait dengan model ekonomi ya, yang cocok untuk Indonesia. Karena tadi kita udah banyak bicara soal banyak negara. Banyak orang menginterpretasikan apa nih ya model ekonomi yang cocok buat negara seperti Indonesia. Apakah kita cocok dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin seperti Singapura, China. Kalau saya lihatnya China masih cenderung top down ya. Iya. Atau kita masih lihat kiblatnya yang lebih liberal, yang lebih membuka ruang pada pasar seperti Amerika gitu. Tapi tentu Indonesia nggak bisa terus disamakan pada negara-negara itu karena memang benar-benar berbeda, secara geografis berbeda, secara situasi market berbeda, masyarakatnya berbeda. Interpretasi Pak Tom terkait model ekonomi yang cocok buat Indonesia, kira-kira seperti apa? Pak Anies Baswedan punya satu paradigma yang sangat bagus, ya. Mencontohkan dari Jerman, ya, dan istilahnya itu adalah social environmental market economy. Oke. Social environmental market economy, ya. Jadi tetap berorientasi pada pasar, ya, pedagang bebas untuk berdagang, ya. Pasar tradisional, pasar modern, pasar modal, pasar komoditas bebas dengan regulasi yang transparan dan konsisten, ya. Tapi paradigma regulasinya, ya, tujuan kebijakan dan aturan adalah sosial, ya, untuk memperkaya, mempertebal modal sosial atau social capital, ya, rasa kebersamaan, ya, rasa bangga masing-masing warga, wibawa atau dignity masing-masing warga, ya, bisa hidup dengan wibawa, ya, bisa hidup, bisa belajar, bisa menjadi warga yang cerdas dan bangga atas pekerjaan dan karyanya, bangga bagi anak-anaknya, anak-anaknya bangga atas orang tuanya, itu semuanya modal sosial, ya. Saya mungkin menambah sedikit, ya, mungkin saya akan namakan social moral environmental. Social moral environmental. Jarang tuh kita bahas aspek itu. Hemat saya ini satu kesalahan kita sebagai umat manusia, ya, dalam 30 tahun terakhir, ya. Kita jarang sekali bicara moralitas, moral, ya. Dan environmental pun, ya, kalau kita mau perhatian terhadap lingkungan hidup, ya, terhadap sesama makhluk Tuhan, ya. Yang saya kira banyak dari kita bisa setuju bahwa dunia alam adalah ciptaan Tuhan yang dititipkan kepada manusia untuk kita lestarikan, untuk kita jaga, ya, demi Tuhan Allah, gitu, ya. Tugas mulia yang diberikan oleh Tuhan Allah, gitu, ya. Ya, akar dari semua itu adalah moral, ya, moralitas, prinsip-prinsip moral, ya, rasa bertanggung jawab kepada sesama manusia, ya, rasa tanggung jawab atas kelestarian alam, ya, akuntabilitas pribadi, ya, bahwa saya harus menanggung konsekuensi daripada perlakuan saya, ya. Jadi bukannya saya lari dari tanggung jawab, ya, saya harus jemput tanggung jawab, jemput bola, ya. Jadi dulu filsafatnya memang terlalu kapitalis, ya, terlalu kepada output, ya, berapa GDP, berapa nominal GDP, berapa per kapita GDP, berapa output produksi ekonomi, ya, kurang kepada aspek subjektif atau kualitatif perekonomian, ya. Katakan nilai nominal yang dihasilkan sebuah ekonomi besar dan luar biasa, tapi kalau korbannya adalah lingkungan hidup, kalau korbannya adalah manusianya, apakah itu sebuah kesuksesan?
ya kan? Jadi apa harga yang harus dibayar? Ya. Dan sebetulnya, nah ini yang juga sering diingatkan oleh Pak Anies, ya. Sebetulnya ini buat siapa? Ini manfaat dari modal struktur ekonomi ini demi segelintir orang, ya kan, atau kalangan tertentu, atau demi mensejahterakan pejabat, ya kan, atau benar-benar untuk mensejahterakan masyarakat luas, ya. Apakah ini akan membangun sebuah kelas menengah yang tebal dan kuat berdasarkan pengalaman mancanegara, ya, banyak negara lain sudah pernah melewati tahapan-tahapan pengembangan ekonomi yang sedang kita lewati, ya. Kita hanya tinggal belajar dari mereka sebenarnya, ya kan. Jadi ini memang pilihan-pilihan seperti itu, ya. Menarik ya, karena saya jarang tanya tentang model ekonomi, tapi kita sekarang bicara soal kualitas hidup manusia, bukan hanya aspek-aspek yang kuantitatif aja. Jadi sekali lagi Pak Anies punya istilah yang sangat cantik hemat saya. Dia bilang dia selalu ragu dengan istilah SDM, sumber daya manusia, karena istilahnya terlalu mirip dengan sumber daya alam, SDA. Ya, jadi seolah-olah manusia itu sebuah sumber daya yang harus digali, harus dieksploitasi. Ya. Direduksi nilai kemanusiaan itu menjadi sebuah angka gitu ya. Persis. Konotasinya itu kayak ekstraktif. Ya. Beliau lebih suka istilah kualitas manusia. Kita mau meningkatkan kualitas manusia, mungkin juga kualitas hidup manusia. Ya. Wibawa masing-masing manusia dan wibawa masing-masing keluarga, masing-masing komunitas, ya, punya wibawa, punya dignity, ya. Iya. Oke, Pak Tom, ini tinggal 2 pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan sedikit soal concern ekonomi nasional dan satu pertanyaan lagi. Saya mau kita angkat lagi soal utang negara Indonesia. Saat ini rasio utang negara kita sekitar 40% dari GDP. Secara nominal angka bulan lalu itu di 9.900 triliun rupiah. Pemerintah seringkali bilang bahwa oke, rasionya masih wajar kok. Banyak negara maju lain rasionya jauh lebih tinggi dari kita. Tapi pertama saya ngelihat kok negara-negara lain walaupun rasio utang negaranya lebih tinggi, kelihatannya kepercayaan investor, stakeholder nggak merasa Indonesia lebih aman gitu daripada negara-negara maju yang rasio utangnya lebih tinggi dari kita. Nah kedua, ya saya juga belajar ekonomi ya, karena saya lihat seharusnya sebuah utang negara itu kan dikelola untuk memperbesar kapasitas ekonomi negara tersebut, ya kan. Tapi belakangan ini kita ngelihat ya mungkin government spending kita sama-sama lihat fokus sekali sama ya program MBG, kemudian ya ada subsidi juga, kemudian ada juga bantuan sosial gitu. Hal-hal yang gak berkontribusi pada pembesaran kapasitas ekonomi. Mungkin saya mau nanya proyeksi Pak Tom, gimana sih kesehatan fiskal kita untuk menghadapi kewajiban utang kita yang sudah semakin tinggi dan kapasitas fiskal kita untuk memenuhi semua kewajiban itu. Jadi pertama, kondisi fiskal kita sangat memprihatinkan. Ya, sangat memprihatinkan, dan itu juga yang memicu rontoknya kepercayaan investor baik domestik maupun global, dan membuat mereka lari dari rupiah, lari dari saham di Indonesia, ya. Banyak investor dan ekonom sudah lama mempertanyakan angka GDP kita, ya, angka PDB kita, ya. Masa iya sih 5% terus gitu ya, bertahun-tahun. Bahkan Bloomberg pernah menerbitkan satu artikel di 2019, ya, yang mengatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi kita sangat mencurigakan, ya. Terlalu stabil, selalu 5%, 5,1, 5,03, 5,12, 5,09, tapi tidak pernah di bawah 5. Ya kan? Itu bertahun-tahun, ya, dan itu secara statistik boleh dibilang nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Semua ekonomi di seluruh dunia jauh lebih fluktuatif, ya, kena shock internal, kena shock eksternal, ya, jadi naiknya lebih drastis, turunnya lebih drastis, recover lagi, jadi jauh lebih fluktuatif, bukan datar, 5% terus gitu, ya. Satu, jadi patut diragukan apakah ekonomi kita sebesar yang diklaim oleh pemerintah.
Oke. Ya. Nah, kalau ternyata ekonomi kita pertumbuhannya selama bertahun-tahun atau puluhan tahun bahkan jauh di bawah angka resmi, berarti ekonomi kita kan lebih kecil. Berarti utang kita sebagai rasio daripada ekonomi itu lebih tinggi. Ya, jadi 40% itu cuma di atas kertas yang mana kita nggak tahu sebetulnya berapa. Satu. Ya, kedua, kalau kita bilang selalu, rasio utang ke PDB rendah, semuanya baik-baik saja. Ya. Tapi kita lupa bilang, rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB juga rendah. Di bawah 10%. Okay. Kalau hanya pajak ya. Ditambah lagi dengan royalti atas sumber daya alam, ditambah lagi dengan pungutan-pungutan non-pajak. Palingan pendapatan pemerintah sebagai rasio PDB cuman 12-14%. Ya. Negara lain yang rasio utangnya tinggi, dengan Amerika di 100%, Jepang di 160%. Penghasilan pemerintah terhadap PDB juga tinggi. Jadi pendapatan pemerintah tinggi ya jelas mereka bisa utang banyak. Ya kan kita ada rasionalisasinya ya. Ada penghasilan nasional, ada pendapatan nasional yang tinggi. Ya, pemerintah punya pendapatan besar, maka dia bisa mendukung atau menopang sebuah beban hutang yang besar juga. Pendapatan pemerintah kita kecil, ya hanya 12%, 12% dari total PDB, maka jumlah utang yang bisa kita topang juga lebih kecil. Ya. Itu kedua. Mengatakan bahwa rasio utang ke PDB itu rendah, itu seperti ibaratnya satu orang bilang, kolesterol saya rendah banget, jadi semuanya baik-baik saja. Saya lupa bilang gulanya gila-gilaan. Dia udah diabetes, ya kan, udah luka-luka di kaki, udah harus diamputasi, ya kan. Tapi dia hanya pelototin satu indikator yaitu kolesterol baik-baik saja, jadi pasti semuanya aman. Ya, padahal mungkin tekanan darah udah gila-gilaan, gula darah udah jauh terlalu tinggi, udah mulai diabetes, mungkin udah ada faktor lain ya. Jadi jangan hanya sempit melihat indikator yang baik-baik saja gitu ya. Oke, wah ini agak menyeramkan juga nih jawaban terakhir. Tapi ya saya lebih suka jawaban jujur daripada kita sugar coating ya. Saya kira begitu Pak Glenn. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Menurut Pak Tom Lembong, sebetulnya kalau kita bicara soal kepercayaan diri ekonomi finansial, boleh saya katakan bisa dibilang sangat rendah saat ini. Ya, betul. Sekiranya, sangat betul. Ya, apa sekiranya sebetulnya yang bisa kita lakukan gitu. Kalau kita ngomongin, ada banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan, tapi ada yang bisa kita kendalikan kan. Yang setidaknya meningkatkan kepercayaan diri ekonomi, atau mungkin nggak harus kita ngomongin soal skala kenegaraan karena ya susah sekali untuk memberikan suara ke situ. Ke skala rumah tangga, skala masyarakat umum yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini. Beberapa hal Pak Glenn. Pertama, tentunya saya akan ngulang-ulang terus ya, secara konsisten juga sudah sejak 2-3 tahun lalu ya. Hemat apa yang bisa dihemat dan nabung sebanyak mungkin ya. Kedua, sejauh mungkin simpan tabungannya dalam bentuk dolar atau bahkan Singapura dolar ya, dalam sebuah bentuk mata uang yang stabil ya, atau misalnya juga banyak orang suka simpan tabungan dalam bentuk emas, itu oke-oke saja ya, khususnya untuk tabungan jangka panjang ya, tapi hati-hati karena harga emas jauh lebih fluktuatif tentunya dibandingkan misalnya uang dolar atau uang Singapura dolar ya. Apalagi di rekening valuta dapat bunga. Lumayan ya kan, dapat bunga yang tentunya emas tidak menghasilkan bunga ya. Itu satu. Itu dari segi pengeluaran, penghematan tabungan ya. Dari segi penghasilan ya. Dua hal Pak Glenn. Pertama, saya akan terus berupaya untuk berbagi info mengenai peluang-peluang usaha ya, peluang-peluang untuk berusaha, berkarya, mencari sambilan atau bisa menghasilkan pendapatan ya. Sebagai contoh ya, logis dengan rupiah melemah, kita menjadi destinasi wisata yang sangat murah di mata negara tetangga seperti Malaysia, Singapura ya. Jadi sekarang saja sudah ada peningkatan turis dari Malaysia ya. Nah itu sebuah peluang kerja yang seharusnya disambut ya. Betul. Jadi
apakah menjadi tour guide, ya, apakah bekerja di resort atau menyediakan jasa-jasa lain, menjadi guide untuk ke curug, ya kan, ke waterfall, atau guide untuk ke wisata budaya, ya, ke museum atau ke cagar budaya, ya, atau transportasi, ya kan, nyupirin turis-turis ini, ya, dan lain-lain. Ya, itu satu contoh jelas, ya. Dan tadi kita sudah singgung konsep ekspor jasa, ya. Kalau turis dari luar negeri ke sini, ke Indonesia, terus kita menjual jasa kepada mereka tukar dolar atau bahkan bayar kita pakai dolar, ya memang aturan bilang semua transaksi dalam negeri harus rupiah gitu ya. Tapi itu harus modal masuk, ya kan? Itu seperti kita ekspor jasa dibayar oleh daya beli mereka lah. Betul, gitu. oleh nasabah dari luar negeri. Ya. Contoh lain lagi, dengan digitalisasi, ya, dengan ekonomi digital, banyak sekali peluang untuk jual jasa seperti ilustrator atau karangan lagu, dunia kreatif, ya. Dunia kreatif melalui internet, karena semua itu kan bisa jadi produk digital, lagu digital, gambar digital, editing foto, sebagainya. Memang banyak sekali dari itu akan kemakan oleh AI, ya. Tapi tetap bagi pelaku di sektor kreatif ini peluang yang luar biasa, ya, karena tetap aja mau pakai AI mau tidak pakai AI, jauh lebih murah untuk nasabah di negara kaya outsourcing, ya, beli jasa-jasa ilustrator dari negara berkembang seperti Indonesia, ya. Jadi saya selalu memberikan contoh satu perempuan di Sumatera, seorang ilustrator, ya, digital pakai tablet dan digital pen. Dia banyak jualan gambar ke klien-klien di luar negeri, ya, di Eropa, di Amerika, ya. Jadi ini hanya dua contoh, ya, sebenarnya peluang usaha tuh banyak banget loh, banyak banget. Jangan terpaku sama Indonesia aja ya Pak. Itu satu, ya, itu satu. Dan konsisten kan, masuk akal, ya, di saat rupiah lagi melemah dan daya beli domestik turun, ya, daya beli negara tetangga stabil, ya, dan bahkan daya beli di negara lain seperti Amerika terus meningkat. Ya, jadi kita ada daya tawar, ya, sebetulnya. Sebenarnya kita bisa jualan ke sana, ya. Daya tawar ke global, ya. Betul. Hal-hal lain, mengadopsi AI itu penting banget. Syukur saya kemarin sempat berbincang dengan satu petinggi di Google, dan Indonesia salah satu negara yang adopsi AI-nya tertinggi di dunia. Jadi warga kita ternyata gemar sekali pakai Google Gemini dan ChatGPT dan sebagainya. Itu satu hal yang sangat-sangat bagus, ya. Dan satu pesan saya bagi kalangan muda terutama, ya, itu belajar. Ya, dulu ada yang pernah bilang kerja. Ya, sekarang dalam ekonomi digital, ekonomi yang semakin istilahnya knowledge intensive, ya, itu ekuivalennya adalah belajar, ya. Itu kelemahan kita kalau saya lihat sih, kita kekurangan sekali info, ya. Sekali lagi harusnya seyogyanya pemerintah yang membeberkan peluang-peluang ini, ya, dan melembagakan, misalnya melalui program-program pendidikan vokasi wisata, ya kan, kuliner, ya, digital atau kreatif dan sebagainya, ya. Itu kan sekarang kurang jalan, tapi ya sudah, kita saling mengandalkan saja, kita saling membantu, kita pakai sumber daya kita sendiri, ya, untuk belajar, untuk cari peluang, untuk jualan keluar, maupun menggarap peluang-peluang di era digitalisasi dan di era AI. Oke, antara lain. Oke, Pak Tom Lembong, makasih banyak atas waktunya. Ini saya terima kasih. Lama. Mungkin ini salah satu podcast paling lama ngomongin uang, tapi saya yakin teman-teman semua pasti mendapatkan banyak manfaat. Oke. Amin. Sampai jumpa kembali teman-teman di podcast ngomongin uang berikutnya. Thank you semua.